Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Perkenalkan, saya Fajar Satrio Wicaksono. Dan saya Wenman Palinggi. Di sini kita akan membuat video untuk menjawab soal UAS Generatif AI nomor 3, yaitu tentang diskusi pembuatan ide aplikasi dengan generatif AI atau ide aplikasi yang menggunakan generatif AI. Selamat menonton semuanya. Halo Fajar. Jadi gue ada ide nih aplikasi yang namanya Lumina. Jadi kan gue lihat nih kayak kebanyakan mahasiswa, anak-anak muda dan lain-lain tuh kebanyakan kayak pikiran mereka tuh numpuk-numpuk terus gitu. Entah mereka kayak terlalu multitasking atau mungkin ada banyak hal yang sebenarnya mereka iya-iyakan aja karena kurang enak kan gitu. Jadi ya gue kepikiran kayak gimana kalau macam kita buat sebuah project atau aplikasi yang pada dasarnya bisa nyelesain masalah cognitive overload yang menumpuk di otak gitu. Jadi kayak ada aplikasi yang namanya Lumina yang kayak ketika user curhat entah itu lewat tulisan atau mungkin lewat bicara mic. Jadi nanti dari situ sehabis mereka curhat nanti AI itu bakal kayak ngasih tahu nih sebenarnya mereka tuh pikirannya apa aja sih. Kenapa sih mereka bisa numpuk di kepala gitu. Nah, apa sih yang mereka pikirkan entah itu tugas, percintaan dan lain-lain nanti AI itu bakal visualisasikan di situ gitu. Tapi dari pikiran gua ketika kita membuat aplikasi itu atau project itu, nanti kita bakal ngelewatin beberapa tantangan gitu yang bakal kita hadapin. Yang pertama dari gua sendiri, kita bakal ngelewatin UI gitu. Kenapa gue bilang UI? Karena pada dasarnya ketika kita buat aplikasi kan kita nggak lepas dari yang namanya tampilan gitu. Dan ketika tampilan yang aplikasi yang kita buat itu malah boring atau malah bikin user jenuh, itu kan malah mereka tuh cuma sekali pakai doang kan. Dan ya habis itu mereka udah gak pernah pakai-pakai lagi karena ya tampilan kita jelek gitu. Tampilan aplikasinya jelek dan malah buat mereka malas makainya gitu. Menurut lu gimana? Eh, Mungkin ini gue jawab yang ini ide lu dulu kali ya. Ide lu itu menurut gue itu menarik sih. Jadi kayak nggak kayak AI pada umumnya lah ya, kayak misalkan ChatGPT kita cuma kayak ngobrol dan lain-lain. Tapi ide lu itu ngebuat AI-nya itu membantu produktivitas kita ya, berdasarkan inputan atau tugas yang mau kita dibuatkan jadwalnya gitu kan intinya. Terus lu ngebahas tentang UI, yang dimana UI-nya itu kita buat menarik, yang dimana untuk user tuh merasa ya aplikasi kita bagus lah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan gue jawab ya, selain dari sisi UI, kita tuh juga harus memikirkan dari sisi yang user experience-nya lah ya. Kalau bisa dibilang kayak misalkan kita udah ngebuat suatu tombol atau sebuah visualisasi lah atau desain-desain apa menarik gitu. Tapi kalau dari sisi user itu merasa kayak desainnya ini terlalu ini itu. Nah, ya kita kan memang harus memerhatikan atau kita harus sesuaikan dengan usernya lah, bisa dibilang apa mau usernya gitu. Mungkin ya Hmm, tantangannya sih itu sih, selain kalau misalnya UI-nya itu. yang dari yang lu bicarain sebenarnya gue betul sih apa yang lu bicarain. Soalnya ketika kita buat aplikasi UI, kita juga harus pikirin UX-nya gitu kan. Dan dari solusi itu, gue mikirnya kayak kita tuh harus harus kayak kita buat user testing. Jadi sehabis kayak kita desain, kita udah buat tampilan itu jadi lebih bagus, kita harus yang namanya user testing. Nah, karena percuma kan kayak kita buat aplikasi yang lain-lain, buat aplikasi semenarik mungkin, tapi ketika user pakai itu malah gak nyelesain eh, masalah apa yang tertuju pada apa yang kita buat gitu. Kayak contoh punya kita kan agar mereka tuh pikirannya gak numpuk gitu. Jadi itu tujuan kita gitu. Jadi kita buat user testing agar kita bisa paham juga bahwa oh sebenarnya tombol ini udah bisa ditekan nggak atau mungkin tombol ini udah dipahami user gak gitu. Dan sebenarnya aplikasi yang kita buat ini udah nyelesain masalah mereka gak gitu. Dan dari situ juga gue kepikiran nih ada tantangan-tantangan lain yang kita bakal hadapin juga. Kayak contoh
eee, gimana cara kita nyelesain masalah soal mengolah input yang tidak terstruktur gitu. Karena dari pandangan gue sendiri, user tuh kadang stres dan cenderung kayak ngomong ngacak kan, dan ketika mereka ngomong ngacak itu, mereka malah berputar-berputar terus gitu perkataan-perkataan mereka, dan kadang malah gak logis gitu. Nah, menurut lu sendiri, gimana nih cara kita nyelesain masalah tersebut gitu? Nah, itu mungkin poin bagus ya bener ya. Masalah kedua itu dari input nggak terstruktur karena user tuh ya bener sih kayak misalkan kita lagi stres lah ya atau lagi cemas pasti kan ngomongnya tuh kayak ngelantur kemana-mana gitu. Mungkin kalau dari pandangan gua solusinya yang sekarang gue pikirin mungkin kayak kita menggunakan suatu model atau model ya untuk AI-nya ini kan berhubungan dengan user pasti model itu NLP ya yang dimana nanti AI-nya itu akan diprogram gitu untuk membedakan antara maksud utama atau maksud yang paling mau dari user. Selanjutnya baru dia akan apa sih namanya menangkap detail-detail pendukung lain nih. Contohnya kayak misalkan user dia mau tugas hari ini dan dia itu juga capek atau lelah lah gitu. Maksud yang ditangkap oleh AI-nya itu yang pertama kali itu adalah tugas. Lalu dia menangkap maksud yang keduanya itu atau detail lain-lainnya itu capek. Jadi nanti AI-nya ini akan memprogram untuk atau membuat jadwal gitu yang dimana jadwalnya itu adalah tugas dengan karena dia usernya capek atau lelah. Jadi itu akan disusun sedemikian rupa jadi kayak misalkan untuk deadline yang mepet, walaupun mepet, nanti AI-nya ini akan membuat jadwalnya itu kayak ada jeda lah atau istirahat agar usernya tidak capek lagi. Kalau misalkan memang deadline lama, jadi nanti mungkin yang gue pikirin mungkin nanti AI-nya itu akan memecah gitu. Misalkan hari pertama dia ngerjain berapa persen, hari kedua berapa persen. Mungkin itu sih. Hmm, hmm, apa yang lu bicarain kayaknya betul sih. Soalnya gue juga setuju sama apa yang lu bicarain gitu. Dan ngomong-ngomong soal ya jadwal dan mungkin tadi yang lu bilang kayak apa ya, UI, UX dan lain-lain, gue kepikiran juga kayak gimana kalau macam kita buat nih yang namanya kategori-kategori gitu lah, kategori visual. Gimana kalau macam contoh yang kayak tadi lu bilang NLP dan itu bisa nangkap-nangkap beberapa kata. Gimana kalau macam kita buat itu kayak kategori visual gitu, kayak contoh kayak dia lagi stres soal tugas, nanti diambil nih kayak contoh tugas kuliah dan lain-lain itu nanti diubah jadi warna ungu. Nah, kalau macam dia curhat soal percintaan, nanti visualnya tuh berubah jadi warna merah gitu. Nah, itu menurut lu gimana? Jadi biar intinya kalau misalkan ini tuh biar nggak ngebosenin gitu kali ya. Sama kayak yang Iya, tahun pertama kan gak sih? Tapi kalau misalkan betul kayak betul. gitu justru UI-nya itu kalau misalkan berubah-ubah kayak gitu malah lebih bikin kayak kadang orang jadi pusing gak sih atau inkonsisten atau gitu buat user yang awalnya emang lagi pusing malah dengan ide kayak gitu malah jadi tambah pusing. Apa yang lu bicarain sebenarnya betul sih. Dan itu mungkin bisa jadi kekurangan buat aplikasi kita ya kalau macam kita terapin kayak gitu. Hmm, Hmm. soal apa yang lu bicarain, gimana kalau macam kita buat nih kayak kita tambahin bubble-bubble. Jadi bubble-bubble yang pada dasarnya di situ tuh ada kayak terkategori gitu, kayak contoh bubble untuk tugas kuliah atau bubble untuk si percintaan gitu. Dan di situ ada tiap warna-warnanya dan eh, gue ngerasa ada solusi juga di mana warnanya itu gak ngejreng banget sesuai apa yang lu bilang tadi bahwa takutnya malah buat user tuh sakit mata ketika pakai aplikasi kita dan lain-lain kan gitu. Gimana terus gimana kalau macam kita tambahin nih kayak warna-warna itu tuh cuman jadi warna pendukung doang. Jadi navigasi dan lain-lain atau kayak tombol dan lain-lain itu jadi aksen. Jadi dia gak berubah gitu. Jadi yang berubah tuh cuman kategorinya doang gitu. Itu sih solusi buat hal itu.
Fungsinya bisa dibilang bagus sih, tapi mungkin ya nanti kita lihat ke depannya lah ya gimana Betul. dari ininya aplikasinya. Kalau menurut lu kira-kira ada tantangan atau permasalahan lagi nggak sih? Kayak misalkan kalau membuat aplikasi ini. Kalau untuk saat ini sih 3 itu doang sih yang gue kepikiran. Benar. Iya, gue juga masih untuk sekarang pikiran paling itu aja sih tiga. Berarti kalau misalkan tiga tantangan atau tiga masalah yang ini tuh berarti tadi kalau gue simpulin yang pertama itu kan dari gimana biar nggak user nggak merasa nggak bosan ya kan dari UI-nya kita buat menarik, tapi kita juga harus melihat dari sisi usernya atau user experience-nya gimana mereka menggunakan aplikasinya kan ya. Nah itu solusinya Iya, kan dan kita tadi dengan user testing atau kita mencoba tes dengan orang-orang yang kemungkinan akan menggunakan aplikasi kita ya. Lalu betul yang kedua tadi kan betul. permasalahannya itu tentang input data dari usernya ya. Kayak misalkan ngomong lantur. Terus solusi dari kitanya itu tadi kan yaitu menggunakan model yang emang ini tuh bisa menangkap dengan benar gitu ya. Apa maksud dari usernya, dan juga detail-detail lain, terus membaginya gitu kan. Nah yang tadi yang tiga itu Betul tadi betul. apa sih berarti maksudnya? Kalau yang ketiga itu soal inkonsistensi UI-nya gitu. Nah iya benar tentang konsistensi. Berarti tadi kan jadi kita buat yang ya nggak berubah terus tapi kayak dia untuk ini warnanya itu kayak di misalnya tugas ya tadi warna itu kan untuk romansa dan warna itu benar benar benar. Jadi ya rangkuman lu yang tadi lu bicarain tuh udah pas banget sih. Karena ya intinya kayak kita buat aplikasi ini atau mungkin project ini tuh kita nggak bisa kayak eh, mikir soal tampilan dan lain-lain, tapi kita harus mikir juga bagaimana aplikasi ini harus sesuai dengan tujuan kita. Karena tujuan aplikasi kita kan ngeredain masalah mereka kan, yaitu cognitive Iya. overload gitu. Dan kita juga harus punya yang namanya empati gitu. Jadi selama kita ngerjain aplikasi ini atau project ini, kita juga harus mikirin bahwa eh, apakah tampilannya dan lain-lain hal itu bisa membuat user tuh terbantu dan nggak sekali pakai doang gitu. Dan ya dan ya nggak malah buat mereka tuh pas pakai aplikasi kita malah nambah masalah gitu. Jadi ya semoga lewat aplikasi ini atau ide project ini bisa dikembangin lebih lanjut sih. Dan ya makasih juga buat Fajar yang udah nanggapin ide gua soal aplikasi ini Sama-sama. yaitu Lumina, dan semoga aplikasi ini tuh bisa membantu banyak orang dan ide projectnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Iya, amin. Oh ya, Semoga thank saja. you Fajar. See you di next conversation. Oke. Makasih banyak.